Selamat datang di ruang diskusi publik yang sehat, di mana kita tak hanya bicara tentang siapa, tapi juga mengapa dan bagaimana. Hari ini kita akan membahas satu nama yang sedang hangat diperbincangkan, bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia. Deddy Mulyadi. Ada yang menyebutnya gubernur konten, ada juga yang mencibir, menudingnya lebih sibuk pencitraan daripada kerja nyata. Tapi mari kita telah lebih dalam. Adakah yang salah dengan pemimpin yang dekat dengan rakyat melalui media sosial? Pertama-tama, mari kita bicara jujur. Politik itu adalah seni merayu rakyat. Politikus bukanlah makhluk suci yang hidup di atas menara gading. Mereka adalah manusia yang ingin dipercaya, ingin didukung, dan ingin dipilih. Dan untuk itu, mereka harus bisa bicara dengan bahasa rakyat, merangkul emosi rakyat, dan memahami apa yang diinginkan rakyat. Dalam konteks ini, Deddy Mulyadi bukan sekadar memanfaatkan media sosial. Dia sedang berbicara dengan rakyat melalui medium yang paling mereka gunakan sehari-hari. Di zaman ketika TikTok, Instagram, dan YouTube lebih banyak dibuka daripada koran atau buletin resmi pemerintah, apakah salah jika seorang pemimpin memilih tampil di sana? Tentu saja kritik itu muncul. Itu pencitraan, kata sebagian orang. Dia cuma bikin konten, bukan kerja nyata. Tapi pertanyaannya, mengapa kita menganggap komunikasi dengan rakyat itu bukan bagian dari kerja nyata? Bukankah seorang pemimpin yang terlihat, terdengar, dan terasa oleh rakyatnya justru sedang menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik? Mari kita bandingkan dengan pemimpin yang senyap, yang hanya muncul di berita protokoler, atau yang lebih sibuk menyusun laporan ketimbang menyapa rakyat. Apakah itu lebih baik atau justru lebih jauh dari esensi kepemimpinan yang inklusif? Tentu kita tidak boleh buta juga. Menjadi gubernur konten tidak boleh berhenti di depan kamera. Isu yang harus kita jaga adalah, apakah konten itu berdasar pada kerja nyata? Apakah yang ditampilkan sesuai dengan apa yang dirasakan rakyat di lapangan? Dalam banyak kasus, Deddy Mulyadi tidak hanya membuat konten yang menyentuh, seperti menyantuni orang tua, menolong petani, atau membenahi fasilitas umum, tapi dia juga memastikan tindak lanjutnya. Disinilah kelebihan pendekatan ini. Ia menciptakan efek viral dengan efek sosial nyata. Jadi jika ada lawan politik yang menyebut itu hanya panggung, kita perlu tanya balik. Apakah Anda lebih suka panggung kosong? Kita hidup di era digital. Pemimpin seperti Deddy Mulyadi bukan hanya memanfaatkan media sosial, ia mengoptimalkannya sebagai alat demokrasi. Rakyat bisa langsung mengomentari, mengkritik, atau menyampaikan aspirasi. Ini adalah bentuk partisipasi publik yang lebih luas dibandingkan sekadar datang ke kantor lurah atau menulis surat ke bupati. Jangan salah, media sosial bisa jadi jembatan, bukan hanya etalase. Yang membedakan hanyalah niat di balik penggunaannya. Dan sejauh ini, Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa ia ingin hadir, bukan sekadar tampil. Nah, sekarang pesan penting untuk lawan-lawan politiknya. Jangan baperan. Jika Anda merasa kalah pamor, kalah eksistensi, atau kalah strategi, jangan menyalahkan Deddy Mulyadi. Cobalah bercermin. Apa yang sudah Anda lakukan untuk membuat rakyat merasa dekat dengan Anda? Bersainglah secara sehat. Kalau Deddy bikin konten, ya Anda juga bisa. Tapi pastikan konten Anda menyentuh, bukan sekadar sindiran. Kalau dia turun ke pasar, Anda jangan cuma turun ke forum elit. Kalau dia bicara dengan nenek-nenek di desa, jangan cuma bicara di ruang rapat ber-AC. Ingat, rakyat tidak bodoh. Mereka tahu mana yang pencitraan kosong, mana yang kerja nyata dibalut komunikasi cerdas. Dan sudah saatnya kita tidak anti terhadap gaya baru dalam politik. Gaya yang lebih terbuka, personal, dan komunikatif harus didorong, bukan dicurigai. Bukan berarti semua harus jadi vlogger, tapi minimal harus mampu menjangkau rakyat di mana mereka yang berada. Media sosial itu hanya alat. Yang penting adalah isi dan niatnya. Kalau isi kontennya adalah kebaikan, bantuan, solusi atas persoalan rakyat, apa salahnya? Ya jadi, mari kita dudukkan kembali polemik ini pada tempatnya. Deddy Mulyadi boleh jadi disebut gubernur konten, tapi jangan lupakan bahwa konten itu menyentuh hati banyak rakyat kecil, dan itu dalam politik adalah kekuatan besar untuk para pesaingnya. Bersainglah dengan inovasi, bukan iri hati.
tunjukkan kerja, bukan cuma komentar. Dan untuk rakyat, teruslah kritis, tapi jangan anti terhadap cara baru dalam memimpin. Karena pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang bicara paling banyak, tapi siapa yang paling didengar rakyat. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kamu selalu update dengan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.